Yang menemukan Danau Toba itu siapa? Orang Arab. Begitu dia ditemukan Danau Toba, dia bilang subhanallah thayyib thayyib, subhanallah thayyib. Orang Batak nggak bisa bilang thayyib, jadi Toba. Sekarang like Toba. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum saya masuk pada pembahasan konten ini, saya akan memberikan disclaimer sebelumnya bahwa konten ini bukan untuk hal yang serius tetapi untuk lucu-lucuan. Karena yang ingin dibahas bukan sesuatu yang sifatnya ilmiah tetapi sesuatu yang sifatnya cocokologi. Ada sebagian kecil dari umat Islam yang seringkali gemar atau suka melakukan aksi cocokologi untuk kemudian mendapatkan pengakuan dari orang-orang luar bahwa umat Islam adalah umat yang memiliki peranan penting di dalam membangun peradaban manusia. Untuk diakui bahwa umat Islam memiliki peran yang cukup besar sehingga umat Islam dianggap sebagai umat yang tidak kalah pintar dibandingkan dengan umat-umat lain yang memiliki peranan yang cukup besar di dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Salah satu contoh dari aksi cocokologi itu adalah pandangan dari sebagian umat Islam yang mengatakan bahwa Danau Toba itu ditemukan oleh orang Arab Islam yang berasal dari kata thayyib. Nah, sebenarnya kalau umat Islam ingin melakukan aksi cocokologi semacam itu, sebenarnya kalau dikatakan bahwa Danau Toba itu berasal dari kata thayyib, itu masih kurang dekat kalimat itu. Karena ada salah satu kalimat di dalam kalimat bahasa Arab yang hampir mirip, yang sangat mirip dengan kata Toba, yaitu kalimat tuba. Tuba liman ro'ani, tuba liman ro'ani, tuba liman ro'ani wa amana bi, tuba liman ro'ani wa amana bi. Jadi kalau umat Islam ingin melakukan aksi cocokologi, sebaiknya umat Islam cari kalimat yang itu lebih mirip dibandingkan dengan kalimat yang ia temukan. Misalnya kata tuba jangan dianggap sebagai kata yang berasal dari kata thayyib, tetapi berasal dari kata tuba. Nah, begitu juga ada sebagian dari tokoh di Indonesia yang mengatakan bahwa Indonesia itu berasal dari orang-orang Arab. Jadi kami itu dulu orang tua kita pendiri PAI, Partai Arab Indonesia. Yang Partai Arab Indonesia itu mendeklarasikan satu, tanah airnya Indonesia, dan mengatakan tanah air Indonesia di tahun 34. Bapak-bapak ibu sekalian, orang Arab mengatakan tanah airnya Indonesia tahunnya 34. Apa sih, coba kita pikir, apa sih yang terjadi itu? Nekat. Tahun 34 nekat. Kenapa? Apakah Indonesia sudah ada? Belum. Kalau orang Jawa mengatakan saya Indonesia, ternyata Indonesia tidak terjadi, dia tetap Jawa. Orang Bugis mengatakan saya Indonesia, ternyata Indonesia tidak jadi, maka dia tetap Jawa. Lah ini orang Arab mengatakan saya Indonesia, barangnya belum ada. Kalau ternyata Indonesia tidak terjadi, mau ngaku Jawa nggak bisa, mau ngaku Arab dibilang ente sudah bilang Indonesia. Cari aja sana Indonesia di mana. Nah, ada barangnya. Mereka itu menyatakan sumpah pada tanah air Indonesia sebelum Indonesianya ada. Tidak ada yang lain yang melakukan itu kecuali keturunan Arab di Indonesia. Tidak ada yang lain yang melakukan itu kecuali keturunan Arab di Indonesia. Nah, saya ingin memberikan masukan bagaimana aksi cocokologi ini bisa berjalan dengan mengatakan bahwa Indonesia itu berasal dari bahasa Arab. Jika ingin dikatakan bahwa Indonesia ini ditemukan oleh orang Arab Islam, maka ada kalimat di dalam bahasa Arab yang itu mendekati kata Indonesia, yaitu indana nasiyah. Indana jika beragama, dalam tanda kurung ghairul islami, beragama selain Islam. Nasiyah, nasiyahullah dalam kurung nasiyahullah, nasiyah dalam kurung hullahu, maka Allah akan melupakan dia. Ini adalah masukan dari saya jika ada umat Islam yang ingin melakukan cocokologi bahwa Indonesia itu ditemukan oleh orang-orang Arab Islam dengan mengatakan bahwa asal dari kata Indonesia itu adalah indana nasiyah, yang artinya jika seseorang itu beragama selain agama Islam maka Allah akan melupakannya. Indana nasiyah. Nah, begitu juga kalau ada yang mengatakan bahwa janur itu disebut pertama kali oleh orang Arab Islam
Maka ada kalimat di dalam bahasa Arab itu yang bisa disejajarkan dengan janur. Misalnya Anur. Telah datang sebuah cahaya kebenaran. Jadi janur itu adalah singkatan dari kalimat bahasa Arab Anur. Saya sebenarnya termasuk umat Islam yang terus terang merasa malu terhadap diri sendiri atas perilaku sebagian umat Islam yang seringkali melakukan aksi cocokologi terhadap hal-hal yang tidak seharusnya mereka lakukan untuk cocokologi. Karena bagi saya begini, jika para pemuka agama ingin membangkitkan semangat umat Islam untuk maju, untuk memiliki peradaban yang lebih berkembang dibandingkan dengan peradaban barat, maka bukan dengan melakukan aksi cocokologi itu, tetapi dengan membangkitkan semangat umat Islam untuk mencintai ilmu pengetahuan, untuk bagaimana umat Islam lebih menghargai Ibnu Sina, untuk bagaimana umat Islam lebih menghargai Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Rus, dan lain sebagainya. Tetapi di dalam kenyataannya umat Islam sekarang ini lebih mengkampanyakan untuk supaya bagaimana lebih mencintai nasab dibandingkan dengan ilmu pengetahuan. Akhirnya apa? Akhirnya bias yang berkembang di dalam umat Islam lebih menghargai seseorang yang tersambung secara nasab dibandingkan dengan mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan seperti fisika, kimia, biologi, dan lain sebagainya. Ini adalah akibat buruk dari apa yang selama ini dikampanyakan secara terus-terusan berkaitan dengan kemuliaan nasab tanpa diimbangi dengan kampanye yang cukup besar pula terkait dengan pentingnya peradaban ilmu pengetahuan. Jadi masukan dari saya, kalau ingin umat Islam ini lebih maju, lebih berkembang dibandingkan peradaban barat, maka ayo kita sama-sama bangkitkan semangat umat Islam. Bukan semata-mata untuk mencintai nasab, tetapi untuk mencintai ilmu pengetahuan.